aku Linda Kitania Azara sebagai staf ahli. Jadi, di divisi Mika ini ada 6 broker ya teman-teman. Yang pertama yaitu broker Brand Public Speaking, yang PC-nya itu ada Putri, Alia, dan juga Holis. Yang kedua yaitu broker Writing Kontas Komuni, yang PC-nya itu ada aku sendiri Linda, kemudian ada Kresti, ada Intan, dan juga Zahra. Kemudian yang ketiga ada Smart Way for Tuval, yang PC-nya itu ada Kak Wanda, Kak Dina, dan juga Kak Widya. Yang selanjutnya ada Mahakit Berprestasi yang dipejai oleh Irwan dan Marsha. Kemudian ada Fun Sport with Komuni yang dipejai oleh Amalia dan juga Bayu. Dan yang terakhir Komuni Berkarya dipejai oleh Putri dan juga Widya. Oke, jadi dari divisi minat dan bakat pada satu periode kali ini sudah menyelesaikan hampir semua proker. Hanya tinggal satu, yaitu Fun Sport yang ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Kendala yang sering dihadapi oleh divisi minat dan bakat yaitu waktu, karena kita harus menyesuaikan waktu dari 15 orang itu supaya kita bisa ikut rapat bersama kayak gitu sih. Jadi kendala terbesar selama ini yaitu waktu. Kalau cara dari divisi minat dan bakat sendiri yaitu rutin mengadakan rapat internal. Biasanya dari divisi minat dan bakat mengadakan rapat internal ini sebulan sekali untuk mereview serta mengevaluasi dari setiap semua anggota tanpa terkecuali. Sehingga diharapkan semua anggota itu bisa terbuka dan kita memiliki chemistry dan juga kekompakan bersama. Jadi apa sih minat dan bakat itu? Jadi minat itu adalah sebuah ketertarikan seseorang terhadap sebuah kegiatan. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu adalah minat terhadap bidang seni, minat terhadap bidang olahraga, dan minat terhadap bidang eksakta. Nah, teman-teman pasti punya teman yang dulu pas SMA itu suka banget, paling excited kalau ada pelajaran matematika. Jadi itu berarti teman kalian itu minatnya di bidang eksakta alias matematika. Nah, lalu bakat itu apa sih? Kalau bakat itu kemampuan seseorang yang dimiliki sejak lahir, dan itu kemampuannya itu kalau terus diasah bisa menciptakan suatu prestasi. Contohnya adalah ketika seseorang yang berbakat olahraga, maka dia itu mempunyai fisik dan juga daya tahan tubuh yang sangat kuat, sehingga ketika dia itu terus mengasah kemampuan berolahraganya, maka dia itu bisa menciptakan prestasi di bidang olahraga. Jadi kesimpulannya adalah minat dan bakat itu saling berhubungan ya teman-teman. Tips yang paling bermanfaat pada Smart Way for TOEFL yaitu sering-sering mengerjakan latihan soal. Jadi ketika kita mengerjakan latihan soal kan kita jadi punya pandangan nih, tahu di sini soal di TOEFL itu seperti apa. Nah, di proker SBMP ini kita menyediakan selain webinar, kita juga menyediakan latihan soal. Jadi peserta setelah mendengarkan materi dari pembicara, kemudian langsung bisa mengerjakan latihan soal. Bagaimana sih caranya kita menemukan ide-ide atau inovasi-inovasi baru yang bisa mengikuti perkembangan zaman? Ya tentu saja adalah dengan melakukan riset ya. Riset terhadap kebutuhan mahasiswa di zaman sekarang. Nah contohnya itu adalah mengadakan lomba yang dimana lomba itu harus berkaitan dengan perkembangan teknologi, terutama media digital. Contohnya apa sih? Contohnya itu adalah mengadakan lomba video challenge dan juga lomba poster ataupun infografis. Nah, kemudian selain itu kami juga melakukan mentoring atau pelatihan sesuai bidang peminatan mahasiswa secara masing-masing. Nah, mentoring ini tuh diadakan secara online. Karena kalau diadakan secara online, itu dapat mempermudah dan juga sifatnya itu bersifat fleksibel, tidak terbatas pada waktu maupun terbatas pada lokasi. Sebenarnya kalau ditanya apa yang bikin paling bangga itu sebenarnya bangga sih ya. Iya, semuanya bangga, bikin bangga semua. BPS, kayak transport itu bikin bangga semua. Tapi kalau kita ditanya, proker mana yang bikin kita bangga banget? Tentu saja jawabannya adalah WCF. Soalnya kenapa? Karena ini merupakan salah satu proker terbesar di dunia.
dan jangkauannya tuh menjangkau seluruh mahasiswa KIP kuliah di Indonesia alias nasional. Kalau ditanya proker apa sih yang paling memberikan efek nyata untuk peserta, tentu saja yang pertama itu adalah writing contest lomni. Karena melalui lomba ini tuh dapat melatih kreativitas serta kemampuan peserta di bidang kepenulisan. Selain itu ada proker Smart Before TOEFL, karena di Smart Before TOEFL ini merupakan webinar untuk memperkenalkan pada maba terkait TOEFL, apa sih TOEFL itu, dan tentunya di dalamnya itu nanti ada tips-tips bagaimana caranya. Kemudian dari kita juga mempersiapkan latihan soal sehingga dari maba sudah punya gambaran untuk besok mengerjakan TOEFL. Benar sekali. Itu dia sharing dari divisi minat dan bakat. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Divisi berikutnya.